on Lebanon. Are Yes. we in a ceasefire or less fire? And the second question, do you think you would be able to achieve an agreement between Lebanon and Israel without risking a civil war in Lebanon? What are you doing to risk? What are you doing to? No, I got it. I got the gist of your question. So look, here's the challenge with Lebanon, okay? There's no problem between the Lebanese government and the Israeli government. Israel doesn't claim any land in Lebanon belongs to them. And by and large, I think a peace deal between Lebanon and Israel is imminently achievable and should be. The problem with Israel and Lebanon is not Israel or Lebanon, it's Hezbollah. Hezbollah operates from inside of Lebanese territory. They terrorize and attack Israelis, but they also are inflicting tremendous damage on the Lebanese people. The reason why Lebanon gets attacked by Israel is because of Hezbollah. Because Hezbollah is hiding in some house, launching rockets against Israelis, and then they get hit. So what you're seeing now is Israeli responses to either attacks or perceived threats. And this is not new. This has been going on for a very long time. What is our hope? Our hope is to engage the Lebanese and Israeli governments under our mediation at the table to achieve this. And that is having Lebanese armed forces and a Lebanese government, not just with a willingness, but with the capability to begin to challenge Hezbollah and disarm them. Because the Lebanese people are also victims of Hezbollah. And by the way, on the topic of Hezbollah in Lebanon, who is behind Hezbollah? Why do they exist? They're an agent of Iran. If you go through that Middle East and you identify every problem, Hamas, Hezbollah, to some extent the Houthis, obviously, and others, behind every one of these groups is Tehran. So apart from the nuclear weapons, apart from all these other things, these guys are behind all the bad actors. Hezbollah is a wing. It's an extension of Iranian desire to destabilize the region. So we're very committed to this process. It's not going to be easy. You're asking me a complex question. You know this has been going on for a very long time. It's not going to be easy. We're going to do everything we can to make sure that both sides continue to talk so that progress can be made on some sort of permanent ceasefire that isn't constantly spoiled by Hezbollah and by Hezbollah violence. Situasi tegang terjadi di sekitar Gedung Putih, Washington DC. Aparat United States Secret Service bersama kepolisian langsung dikerahkan dan menutup area setelah insiden penembakan saat patroli perimeter. Lokasi dipasangi barikade ketat, sementara petugas bersenjata berjaga penuh untuk mengamankan kawasan paling sensitif di Amerika Serikat ini. Insiden ini memicu kekhawatiran tinggi, karena terjadi tepat di jantung pusat kekuasaan Amerika. Menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, lanjutkan perang yang mustahil digelar atau setujui isi kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran.
Amerika Serikat kini tengah dihadapkan dengan kondisi sulit melanjutkan perang di medan Iran yang ganas tanpa persetujuan Kongres atau menerima perjanjian damai yang disodorkan Iran meski mungkin merugikan bagi Amerika Serikat. Lalu apa pilihan sulit yang mungkin diambil Amerika selanjutnya? Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Tia, apa kabar? Selamat malam, Waalaikumsalam Mas Cikal, kabar baik Alhamdulillah. Ya, Mbak Tia, ini Iran memberikan ultimatum ya kepada Amerika Serikat, lanjutkan perang atau terima isi proposal. Apakah ini semacam gertakan diplomatik dari Iran atau Iran tahu posisi sulit dari pihak Amerika Serikat yang diharapkan dengan persetujuan Kongres dan akan hadapi Piala Dunia pada Juni mendatang? Ya, dua-duanya Mas Cikal, betul. Satu, ini merupakan gertakan diplomasi dari pihak Iran. Dua, Iran mengetahui bahwa saat ini Amerika Serikat tidak mempunyai pilihan lain karena memang Kongres saat ini betul-betul mempressure Trump untuk segera menghentikan perang, kemudian meminta pasukan Amerika Serikat di perairan dan Iran supaya ditarik kembali. Dan ternyata hasil vote itu hanya 2 orang yang berselisih ya. Tadinya kan cukup signifikan, ada sekitar 4-3 suara yang vote untuk agar Amerika Serikat menarik pasukannya. Kali ini 1 hanya banding 1. Artinya memang kalau yang 1 itu banding itu adalah berhasil untuk sepakat bahwa Amerika Serikat dan Trump harus menarik pasukannya dari perairan Iran, artinya memang perang ini berakhir, begitu. Jadi Iran mengetahui betul titik lemahnya Trump, sehingga tiba-tiba mengusulkan 14 poin proposal. Yang tentu saja Trump marah, begitu ya, karena isi dari 14 poin itu betul-betul tidak menguntungkan pihak Amerika Serikat, terutama dalam pengaturan Hormuz, begitu ya, dan poin-poin lain. Oke, Mbak Tia, tadi Anda mengatakan bahwa ya ini memang bentuk gertakan Iran, tapi ini merupakan salah satu respon Iran terhadap pernyataan Trump yang juga memberikan 2 pilihan, begitu ya, membumi hanguskan Iran atau bernegosiasi kembali. Bagaimana respon dari Washington sendiri terhadap gertakan atau 2 pilihan Iran yang cukup keras ini? Khawatirnya memang perubahan dari Kongres ini berubah, Mas Cikal. Jika Kongres ini berubah dan memberikan Trump satu kesempatan lagi, satu kesempatan itu khawatirnya dijadikan oleh Trump untuk menyerang Iran habis-habisan. Jadi kan Iran ini cerdas, begitu ya. Dia mengetahui betul bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pilihan, hanya ada 2. Satu, melanjutkan perang yang tidak mungkin dilakukan karena tekanan dari Kongres. Yang kedua adalah untuk Iran sendiri, Amerika Serikat harus membuka Selat Hormuz dan menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Iran. Jadi memang Iran tahu betul ini celahnya bahwa saat ini Kongres sedang melakukan pressure terhadap Trump, begitu. Nah, khawatirnya ternyata dengan melihat situasi seperti ini dan poin-poin itu sendiri tidak menguntungkan untuk pihak Amerika Serikat, kemudian Kongres merubah keputusannya dan memberikan kesempatan 1 kali lagi terhadap Trump untuk mampu melakukan penyerangan terhadap Iran. Jadi kalau ini diberikan 1 kesempatan lagi, khawatirnya kesempatan ini dilakukan oleh Trump dengan habis-habisan menyerang Iran, bahkan bisa jadi akan menyerang infrastruktur serta fasilitas sipil Iran. Itu yang dikhawatirkan, Mas Cikal. Apakah memang hal itu Anda melihatnya bisa dalam waktu dekat bisa saja terjadi, mengingat Iran juga sepertinya membuka diri saja. Oke, kalau kita mau perang besar-besaran, perang habis-habisan, ya silahkan ditunggu, begitu. Ya, sepertinya demikian. Iran sudah menghitung betul kalkulasi ini, kemudian makanya tiba-tiba ada 14 poin proposal yang ini sebetulnya mengejutkan Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu berharap pada round 3 dan itu menguntungkan pihak dia. Tapi ternyata di luar dugaan ada tekanan dari Kongres, bahkan menyebutkan limit ya. Limit waktu kalau tidak salah itu sekarang Mei ya, di 30 April, di 1 Mei itu harusnya Trump sudah menarik seluruh pasukannya dari perairan Iran. Karena memang penyerangan dari pihak Amerika Serikat terhadap Iran itu tidak menguntungkan Amerika Serikat sama sekali, begitu. Dan Iran mengetahui ini sungguh-sungguh tidak menguntungkan Trump, makanya tiba-tiba ada pengajuan 14 poin proposal. Dan Trump seperti biasa itu tidak ingin terlihat kalah. Tidak ingin terlihat kalah, kemudian ego begitu ya muncul, kemudian dibarengi juga dengan tentu kepentingan nasional Israel, dan Trump tahu betul bahwa Israel tidak menginginkan kesepakatan 14 poin ini, makanya kemudian
Trump mengatakan bahwa Iran sudah tidak memiliki bargaining position dalam senjatanya sudah musnah, sudah tidak punya kekuatan lagi, maka dianggap 14 poin ini sangat merugikan Amerika Serikat. Jadi Trump menyatakan bahwa kalau begitu kita perang saja begitu ya. Tapi saya pikir Iran tidak mudah digertak dengan kata-kata kalau begitu perang saja. Pasti ini akan diberikan feedback juga, dan sepertinya Iran sudah sudah menghitung kalkulasi dan Iran juga siap untuk berperang. Seberapa besar peluang atau kesempatan itu diberikan kepada Trump, mengingat dan apakah Anda menilai selama ini apa yang dilakukan Amerika Serikat sudah dengan kalkulasi yang cukup matang dalam melakukan serangan ke arah Iran? Kalau misalnya dari pihak vote-nya ya, dari pihak vote Kongres, itu sebetulnya kan hanya ada satu anggota Kongres yang masing-masing saling berselisih. Okay. Jadi artinya kalau misalnya dua anggota Kongres ini, satu dari Republik, satu dari Demokrat, itu sepakat, berarti semuanya kompak begitu ya untuk meminta Amerika Serikat menarik pasukannya di perairan Iran begitu. Hanya saja Trump bisa saja mengabaikan suara Kongres, bisa saja. Jadi dia akan satu kali lagi menyerang Iran habis-habisan, begitu ya. Kemudian apa yang diancam oleh Trump untuk menghabisi seluruh fasilitas Iran, termasuk juga fasilitas sipil. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah ketika itu dilakukan oleh pihak Trump, khawatirnya ada feedback yang luar biasa juga dari Iran, karena Iran belum selesai, Mas Cikal.